Ketenagakerjaan, masyarakat merupakan faktor penting dalam kegiatan produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Secara umum, seluruh penduduk yang ada pada suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Pembagian jenis tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Secara umum pembagian jenis tenaga kerja sebagai berikut ini. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya seperti guru, dosen, akuntan, dokter, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti sopir, masinis, dan juru masak. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pelatihan dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti kuli panggul, buruh tani, dan buruh pabrik. Angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Dalam Pasal 1 Nomor 26 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang berumur di atas 18 tahun. Berdasarkan ketentuan ini, anak yang boleh dipekerjakan adalah minimal berumur 18 tahun. Ciri-ciri angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mampu bekerja, mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Faktor yang mempengaruhi angkatan kerja. Beberapa faktor yang dapat menentukan angkatan kerja sebagai berikut. Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda. Wanita memiliki peranan dalam perekonomian. Jumlah pertambahan penduduk yang tinggi. Makin meningkatnya jaminan kesehatan jumlah dan sebaran usia penduduk. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja. Di Indonesia, masalah kesempatan kerja dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas penciptaan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dengan demikian, kesempatan kerja dapat berupa lapangan kerja yang sudah diisi maupun yang masih kosong. Penyedia kesempatan kerja antara lain pengusaha, pemerintah, koperasi, dan unit kegiatan ekonomi lainnya. Tingkat kesempatan kerja. Setiap angkatan kerja mempunyai peluang untuk bekerja. Peluang inilah yang disebut tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja adalah persentase peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja dapat menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pasar tenaga kerja. Masalah ketenaga kerjaan yang sering dialami pemerintah. Pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kedua, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Ketiga, pemutusan hubungan kerja. Keempat, meningkatnya jumlah angkatan kerja. Pertama, upaya pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertentu
tinggi atas kesejahteraan rakyat dapat melakukan upaya-upaya berikut untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti balai latihan kerja atau lembaga-lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat, seperti PKK dan Karang Taruna. Menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem ketenaga kerjaan yang ideal. Meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dalam pelatihan-pelatihan yang tidak dipungut biaya sehingga tidak memberatkan peserta. Sistem upah. Setiap manusia yang terlibat dalam proses produksi barang dan atau jasa akan mendapatkan upah. Upah merupakan imbalan yang diterima tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan dalam proses produksi. Penentuan upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran faktor produksi tenaga kerja. Dalam penentuan upah diperlukan peran dari pemerintah sebagai mediator antara pihak pengusaha dan pihak pekerja. Koordinasi pengusaha, pekerja, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi sebuah negara guna mencapai pembangunan ekonomi yang merata bagi kesejahteraan rakyat. Pengangguran. Pengangguran tak saja menjadi masalah bagi pribadi yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Masalah pengangguran berawal dari tingkat pertambahan penduduk. Tingkat penambahan penduduk memengaruhi jumlah penduduk, angkatan kerja dan tenaga kerja. Dari permasalahan tersebut, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau yang belum mendapat pekerjaan karena adanya kelebihan permintaan pasar kerja. Menurut Sakernas, pengangguran yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja, mereka yang mempersiapkan usaha, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan di video ini. Jika terdapat kekurangan atau keliruan mohon dimaklumi. Terima kasih.